terhadap penyajian piutang PT Subus. Apakah perlu melakukan koreksi terhadap penyajian piutang PT Subus per 31 Desember 2021? Kalau kalian mau nyari koreksinya, ya, data-data ini belum cukup. Ya, artinya adalah jawabannya bisa koreksi, bisa iya, bisa tidak. Karena kenapa? Ini belum cukup. Pertama, kenapa? Ini adalah punyanya PT ABRI. Yang di atasnya ada PT Zera. Ya. Dan kemudian ada pelanggan-pelanggan yang lain. Nggak mungkin dia hanya 2 pelanggan doang. Ya. Nah, artinya adalah kalau kita ngomong ada koreksi atau tidak terhadap penyajian piutang PT Subus 31 Desember 2021, ya, data ini belum cukup. Untuk pertanyaan kedua ini, kalian boleh menyatakan ada atau boleh menyatakan tidak. Tapi harus disesuaikan dengan alasan. Kalau iya, berarti kalian harus bikin reason bahwa memang dengan catatan bahwa memang ada kesalahan pencatatan. Kalau kalian menjawabnya tidak, kalian juga harus memberikan reason bahwa data-data di sini belum mencukupi untuk memberikan pendapat bahwa itu koreksi atau tidak. Jadi ada 2 ya. Untuk poin nomor 2 ini jawabannya ada dua pertanyaan. Langkah yang kalian harus lakukan dan ada koreksi atau tidak. Ya. Itu yang nomor 2. Ini data ini adalah hanya untuk mengicok PT Sejahtera, maksudnya PT Sejahtera, bukan PT Zera, bukan PT Subus, ya. Kemudian ini kepada PT ABRI, nggak nyambung. Jadi ini bukan datanya PT Subus. Oke. Yang nomor 3, dalam melakukan audit terhadap beban dibayar hanya diminta yang sama ya, minta orang berdasarkan aliran prosedur analisis yang kalian jalankan untuk mempersiapkan dokumentasi yang dapat digunakan. Serta ini bukti-buktinya ada, terpal dan di dalam adalah prosedur analisis itu apa sih sudah masuk atau belum? Kan membandingkan 2 data yang sampai di titik ini sebenarnya tidak ada data yang tidak peduli bahwa dokumen data-data ini ada atau tidak. Ya. Yang kedua, membandingkan satu hal yang sama, tapi konteks kalian hanya diminta yang sama ya, diminta untuk menjelaskan langkah kalian itu apa. Ya. Hal yang di dalam yang sedang kita audit. Kita bandingkan dengan apa? Dengan tahun sebelumnya, dengan kompetitor. Oke. Kita fokus kepada repeat expense. Kalau repeat expense, minimal kan 3 ya. Apa yang kita bandingkan? 1. Saldo total dari repeat expense yang ada, yang tercantum di dalam neraca dengan data tahun sebelumnya atau dengan kompetitor. Ya, 1. Kedua, yang rasionya. Oke, total beban liabilitas, rasio private expense terhadap total current asset. Saya sekali lagi, rasio ini macam-macam ya, kalian bisa bervariasi macam-macam. Rasio beban dibayar di muka dibagi dengan current asset. Ini kan rasionya kan, dibandingkan dengan tahun yang lalu. Ya, bukan dibayar di muka dibagi current asset tahun yang lalu dibandingkan dengan yang tahun sekarang. Yang ketiga, yang sudah menjadi beban tahun ini. Berapa yang menjadi beban tahun ini?
dibandingkan dengan tahun yang lalu. Yang keempat, bisa saja rasio current aset tadi dibanding current aset dengan kompetitor. Ya, jadi ini banyak. Ya, kalian bisa pilih. Nah, yang bisa macam-macam jawabannya itu 4. Ya, ini semua juga kembali kepada reasonnya. Kenapa? Ingat teman-teman, sebuah transaksi jual beli itu akan berpindah. Haknya ada beberapa syarat. Pertama, ada perjanjiannya atau perikatannya. Kedua, dia FOB shipping point atau destination. Tapi ini pun belum cukup. Ya. Yang ketiga adalah receiving report-nya atau serah terimanya, BAST-nya. Yang walaupun untuk yang shipping point ataupun destination, sepanjang belum ada receiving report-nya. Ini kalau kita sudah di lapangan ya, kalian belum terima receiving report, ya, ini belum sah bahwa barang itu sudah berpindah tangan. Ya, oke, kita kembali ke sini. Ini truknya sudah ada di samping gudang kita atau samping gudangnya pembeli. Ya. Tapi di sini tidak ada satupun informasi yang menyatakan bahwa barang ini sudah berpindah tangan atau belum. Ya. Kenapa? Pertama, kalimat shipping point atau FOB-nya apa? Ini belum tahu. Ya, FOB-nya apa? Ini belum tahu. Satu. Anggaplah ini FOB atau shipping point. Kalau shipping point harusnya sudah diakui. Ya, anggaplah ini destination. Kalau dia destination, informasi bahwa itu sudah diserahkan, itu belum ada. Ini masih di atas truk. Ya. Nah, sifat kehati-hatian biasanya pembeli itu tidak mau itu rusak ataupun terjadi resiko yang lebih besar. Oleh sebab itu biasanya kalau masih di atas truk, ya belum dipindahin, itu biasanya mereka masih belum mau terima. Ya, tetapi ya, jawaban ini teman-teman boleh bahwa ini adalah harusnya sudah menjadi miliknya si pembeli. Tapi harus kita kasih alasan. Yang penting adalah kalau bagi saya adalah reason kalian apa, ya. Jadi bukan hanya bahwa ini salah atau benar. Ya. Ini saya yang nomor 5 ini, saya agak khawatir ya. Khawatir karena ini terkait masalah konfirmasi, ini terkait masalah assessment kalian bagaimana menyikapi sebuah proses konfirmasi ya. Oke. Saat melakukan pengujian, melakukan konfirmasi. Nah, ini yang kemarin-kemarin sudah saya warning ya. Ini intinya adalah dengan konfirmasi ini, ya, apa yang kalian bisa sajikan, 3 prosedur kelanjutannya atau alternatif. Ya, warning saya adalah kalau ada kata-kata prosedur alternatif, jangan pernah kalian buat konfirmasi ulang. Ya, walaupun di dalam pelaksanaannya harus kalau kalian lakukan konfirmasi ulang. Ya, tapi fokusnya ini adalah bahwa yang ditanyakan adalah prosedur alternatif. Ya. Oke. Nah, sekarang yang soal kasus teman-teman, ini saya agak khawatir juga. Ini terkait masalah prosedur analitis. Ya. Prosedur analitis itu adalah membandingkan antara data yang satu dengan yang lain. Ya.
Nah, sekarang kalau kalian mau melakukan prosedur analitis, ya, simpelnya aja ini kalian sudah dikasih nih data ini. Ya. Artinya sebenarnya sudah melakukan langkah hampir tinggal satu langkah lagi ya, untuk menyelesaikan prosedur analitis, yaitu membandingkan ya antara 2021 dan 2020. Selisihnya bisa 47 sama 67. Artinya adalah ada selisih di sini. Di 2021 turun. Di tahun juga begitu, di tahun naik. Persediaannya ini turun ya. Naik, persediaannya naik. Nah, di sini ya ada selisih. Nah, selisih itu sebenarnya yang disebut dengan prosedur analitis. Oke. Terus kemudian pertanyaan untuk soal ini ada 3, buatlah kertas kerja. Kertas kerjanya harusnya adalah membandingkan ini. Nah, di sini kan sudah disebut lampiran, berarti sesuai dengan lampiran 1. Yang saya agak karena saya belum buka hasil kerja kalian ya. Yang menjadi ini saya nanti concern saya adalah di nomor 2. Wira, coba kalau hasil pekerjaan kamu untuk yang nomor 2 ini perhitungannya gimana, Wira? Baik Pak, jadi untuk nomor 2 ini itu kan dibilang bahwa tentukan materialitas perikatan bila tingkat materialitas laporan keuangan keseluruhan ditetapkan sebesar 4% dari laba bersih setelah pajak. Kemudian performance materiality-nya adalah 80% dari nilai materialitas. Nah, jadi yang pertama ini saya harus mencari dulu Pak laba bersih setelah pajak itu. Nah, karena kalau kita lihat dari soal yang di atas ini kan tidak ada informasi nih secara tersirat mengenai laba bersih setelah pajak. Nah, makanya kita bisa cari dengan menggunakan kalau kita remain ke konsep pengakun itu kan dia konsep laba bersih setelah pajak itu kan berarti dia penambah RE kan, penambah RE di tahun berikutnya. Berarti kalau kita mau cari berapa laba bersihnya tahun ini, berarti kita bisa cari RE tahun ini dikurangi dengan RE tahun sebelumnya. Nah, selisih tersebutlah yang menjadi laba bersih setelah pajak yang ada per tahun 2021 seperti itu Pak. Nah, makanya saya dapat 3 miliar 4K. Makanya di sini didapat dari 6,6 miliar ini yang 2021 6,6 miliar ini saldo labanya dikurangi dengan 3,2 miliar. Jadi saldo laba untuk laba bersih setelah pajak di tahun ini adalah 3,4 miliar seperti itu Pak. Nah, jadi pertama adalah mencari laba bersih setelah pajaknya. Kemudian kalau kita mau cari materialitasnya ya udah tinggal dikali aja dengan 4% ya kan. 4% dikali dengan laba bersih setelah pajak. Itu berarti overall materiality. Nah, kemudian kita bisa cari lagi nih performance-nya tinggal dikali 80% dikali hasil overall tadi yaitu sebesar 110 juta Pak. Seperti itu Pak. Simpel kan jawabnya? Ini saya jujur agak kepingin segera melihat hasil kerjaan kalian. Ini perhitungan yang sangat simpel sekali. Ya. Cuman di hati kecil saya menyatakan ini jangan-jangan ini banyak yang salah. Ya. Kenapa nggak langsung ke 6 ya saldo labanya? Ingat teman-teman, kembali kepada konstruksi di dalam balance sheet. Ya, itu kan ada yang pasti adalah capital stock. Ingat, capital stock tidak pernah berubah kalau tidak ada penarikan. Ya, angka ini adalah angka yang ini adalah historical. Ya, kalaupun ada harga lebih dijual lebih atau dijual kurang pasti ada
yang namanya value saham, ya, atau diskonto. Oke. Nah, kalau saldo laba di bawah modal saham itu ada saldo tahun yang lalu dan sekarang yang sekarang. Artinya kalau dijadikan satu berarti ini adalah akumulasi, ya. Oke. Berarti untuk tahun 2021 6,674 M ini adalah akumulasi dengan saldo laba tahun yang lalu. Ya, simbolnya seperti itu. Ya, oke. Artinya adalah saldo laba tahun ya adalah selisihnya. Pak, bagaimana teksnya? Teksnya ini pasti sudah dikurangkan karena kenapa? Nanti akan muncul kalau di di detailnya itu, dan nanti akan muncul itu kan menjadi kewajiban yang harus dibayar kan. Pajak itu adalah menjadi kewajiban yang harus dibayar oleh klien. Akan muncul di dalam sini, ya. Yang mana kalau di sini kan nggak detail ya pasti nanti akan muncul di sini. Apakah ini masih di utang usaha atau beban yang masih harus dibayar, ya pasti akan muncul di sini nanti. Karena rate-nya kita juga nggak tahu nih, ya. Oke, artinya ya ini harus dikurangkan. Kalau nggak dikurangkan, pasti nanti tidak akan balance. Karena dicatat di dua klasifikasi yang berbeda. Nah, ini menjadi catatan ya. Saya menjadi catatan saya untuk ingin lihat ya bagaimana kalian menghitungnya. Ini jawaban yang simpel sampai titik ini. Ya, ini jawaban yang simpel. Untuk yang soal yang kelompok asut 1 ya, pertama yang salah benar, itu jawabannya adalah 3S2B. Ya, 3S2B. Ya, kalian bisa cari sendiri ya. Ya, jadi kan 5 ya, salah benar. 3S2B. Oke, sekarang yang piutang ya. Pertanyaannya adalah nah, yang A, jelaskan apa yang dimaksud dengan prosedur konfirmasi positif. Nah, ini harusnya bisa semua ya. Nah, prosedur konfirmasi positif itu apa? Jadi yang A itu adalah kalian harus menjelaskan apa yang dimaksud konfirmasi positif. Harusnya bisa. Ya. Yang kedua adalah kalau kita melakukan konfirmasi, ya, kan minimal ada 3 kemungkinan. Ya, konfirmasi positif ya. Ada 3 kemungkinan. Sorry. Yang B ini adalah alasan kita. Alasan kita kenapa kita memilih konfirmasi positif. Yang pertama, jangan lupa, yang ini adalah yang utama. Ini masalahnya risiko dan nilai per akunnya, akun masing-masing itu pelanggan itu relatif besar. Sekali lagi, nilainya itu materialitas atau material. Ya, jadi di dalam account receivable master file itu kan ada pelanggan-pelanggannya itu kan saldonya masing-masing punya saldo. Dan saldonya yang material itu biasanya dilakukan konfirmasi positif. Ya, dengan material kita sudah tentukan di awal. Ya. Yang kedua adalah terkait masalah risetnya adalah risiko. Kalau kita merasa bahwa ini perusahaan sangat risiko, ini data-data awalnya saya kurang masih agak ragu dengan data-data awal yang saya peroleh. Ya. Nah, ini adalah risiko salah saji. Ya, makanya dilakukan dengan konfirmasi positif karena dia ingin mendapatkan langsung feedback dari para pelanggannya. Ya. Dua halnya ini yang utama teman-teman ya. Nah, yang ketiga, keempat kalian bisa bikin berkreasi lah ya. Nah, yang C ini adalah kondisinya kalau kita melempar kail itu kan pertama bisa ada yang nangkep
Ikannya nangkep, artinya apa? Ikannya ngasih feedback. Satu kemungkinan. Kedua, ikannya nggak nangkep feedback, nggak ngejawab. Ya. Yang ketiga, dia ngejawab tapi meragukan. Kan tiga ini ya. Ada lagi nggak? Kan kalau kita mau ngelempar bikin konfirmasi, ya, dua kemungkinan besarnya adalah balik atau tidak balik. Positif ya, balik dan atau tidak balik. Kalau tidak balik hanya satu pengembangannya. Itu tidak balik berarti kita nggak tahu. Ya, benar atau salahnya kan? Nah, kedua adalah ketika yang balik. Yang balik itu adalah balik itu dia benar tepat atau meragukan. Ya, jadi yang nomor C itu tiga kemungkinan cuma tiga itu. Ya, oke. Terus yang ke D, jurnal penyesuaian berdasarkan transaksi 2021. Nah, ini teman-teman. Ini ada yang menarik. Kalau kita ngomong jurnal penyesuaian, ya, asumsi bahwa semua hasil konfirmasi piutang dari pelanggan telah sesuai, ya. Nah, data yang ada ini, pertama, selama pelaksanaan audit, auditor memperoleh informasi dari manajemen serta dan catatan analisis klien untuk nanti terkait akuntas sebagai berikut. Penjualan selama tahun 2021 secara kredit adalah 76,8 M. Ini kira-kira sudah di jurnal atau belum teman-teman? Ini kita asumsi atas data yang ada dan logic thinking yang normal. Sudah belum ya? Sudah Pak. Di jurnal tepat. Terus, kas yang diperoleh dari pembayaran piutang usaha tahun berjalan adalah 64 telah dicatat dalam penghubungan klien. Jadi sudah dicatat, ini ya, sudah ada jurnal. Jadi dua ini tidak ada koreksi. Oke. Berdasarkan penilaian manajemen piutang usaha kepada salah satu pelanggan yaitu PT DA ternilai 320 tidak dapat ditagih dan akan dihapuskan. Nah, sebelum detail, ya, logic thinking normal adjustment-nya kira-kira apa? Normal entries-nya. Normal entries-nya adalah kalau kita mau menghapus, ada dua. Satu, kalau kita tidak membuat penyisihan. Ya, apa jurnalnya? Sebutnya apa? BDP expense Pak. BDP expense. Kreditnya? Cash. Piutang usaha. Piutang usaha. No. Piutang usaha. Ya. Oke. BDP expense pada piutang usaha. Kedua, kalau perusahaan membuat allowance for bad debt. Perusahaan ini membuat loan nggak? Membuat lawan nggak? Rita Trisna. Perusahaan ini membuat lawan for bad debt nggak? Membuat ya Pak. Kenapa? Membuat itu Pak. Membuat. Angkasa Surya, kamu menyatakan ini membuat atau enggak? Tidak mungkin Pak. Kok mungkin? Lihat datanya loh. Kamu ini mahasiswa sudah mau tingkat akhir kok. Coba lihat datanya. Itu kan ada di layar kan? Oh iya buat Pak. Enggak. Mana buktinya dia membuat? Buktinya apa? Halo, Angkasa. Buktinya apa? Ih, kamu ini sudah mau lulus loh.
Masa hanya melihat bahwa ini sudah melakukan pembuatan lawan for bad debt. Rita Tesna, buktinya apa Rita? Tunjukin ke Angkasa Surya. Yang pernyataan nomor 5 itu ya Pak? Mana pernyataan nomor 5? Perusahaan akan melakukan journal entry penyesuaian atas Kamu tidak punya juga. Udah, tunjukin Rita. Yang mana? Bahwa yang menunjukkan bahwa perusahaan ini sudah membuat lawan for bad debt. Yang ini ya Pak, yang poin B. Dia ada akumulasi penyelesaian piutang. Iya. Itu berdasarkan laporan keuangan tahun 2020 PT Neraca ABC ini, ya. Kemudian ada kalimat itu akumulasi penyelesaian piutang tak tertagih. Tidak pantas lulus lah kalian Pak. Oke. Jadi kalau tadi yang tidak membuat allowance berarti kan beda kepada considerable. Sekarang kalau membuat allowance, berarti kalau membuat allowance berarti apa? Harusnya normalnya apa enggak? Beda expense pada AFDA. Ya dia. Apa dia? Beda pada AFDA. No. AFDA pada piutang. Piutang pada AFDA, Pak. Salah. Angkasa Surya, kalau membuat ada allowance, penghapusan piutang, ya normal entry-nya apa? Surya kemana? Beban piutang tak tertagih terhadap piutang usaha, Pak? Bukan, salah. Wira, kamu apa Wira? Kalau saya Pak, kalau misalnya dia lagi menyisihkan, berarti kan BDE pada AFDA. Tapi kalau misalnya dia dihapus, berarti AFDA pada AR ya Pak? Allowance for bad debt kepada kan sudah diakui biaya sudah dibebankan setiap tahun. Jadi bad debt expense itu sudah diakui setiap tahun. Tetapi AR-nya tetap nilainya. Ketika itu akan dihapus, ya tinggal dibalik aja allowance dengan piutang usaha. Oke. Dan kita kembali kepada soal. Normalnya adalah allowance pada account receivable dengan nilai 320 juta. Nih ya. Ingat, allowance tahun 2020 berapa? Cukup nggak? Nggak cukup. Nggak cukup. Ya. Artinya adalah biasanya teman-teman, ya, penghapusan itu kan mengacu kepada customer yang mana, ya. Nah, kadang-kadang teman-teman, ya, ini sebenarnya 144 ini kan berdasarkan total piutang, ya, berdasarkan total piutang. Padahal total piutang itu terdiri dari sekian banyak customer. Ya. Nah, masing-masing customer punya balance, ya. Nah, artinya apa? Pengisian per customer itu sebenarnya harusnya adalah sesuai dengan saldonya. Oke. Nah, artinya adalah dari 144 untuk PTDA sebenarnya tidak semuanya punya PTDA, ya. Tapi kita nggak tahu nilainya PTDA itu berapa, ya, karena kita tidak punya master file-nya. Kita anggap berarti ini semuanya itu boleh untuk semuanya, untuk semua customer. Tapi ini nggak cukup. Ya. Kita lanjut. Poin nomor 5. Perusahaan akan melakukan journal entry penyesuaian atas penyisian piutang KKP 2021 sebesar 368. Ya. Artinya perusahaan akan melakukan journal entry penyesuaian atas penyisian piutang tertagih. Jadi artinya piutang tertagih tahun 2021 sudah ditetapkan 368. Allowance for bad debt tahun 2021 adalah 368. Ini harusnya di jurnal duluan.
Oke, ini harusnya di jurnal 2. Jurnalnya apa ini teman-teman yang D5? Beban piutang tak tertagih terhadap piutang usaha, Pak. Tuh, angkasa. Artinya, sebelum dilakukan penghapusan piutang atas nama PT Asyana Abadi, saldo piutang allowance for bad debt tahun 2021, 31 Desember 2021, berapa totalnya angkasa? 368 juta, Pak. Nah, ngaco. Kembali lagi pertanyaan saya. Sebelum dilakukan penghapusan piutang atas nama PT Abadi, setelah dilakukan jurnal NP atas allowance for bad debt dikanamakan, saldo akhirnya menjadi berapa untuk allowance for bad debt-nya? Hello. Saldo akhir itu kan saldo awal ditambah transaksi yang berjalan. Saldo awalnya berapa? Oca, mana Ocanya? Hadir, Pak. Oca, berapa saldo Ya, akhirnya dah sebelum dilakukan penghapusan? Udahnya ya, Pak? Ya, sebelum dihapusin. Sebelum dihapuskan. Sebelum dihapuskan berarti tadi kan 144. Jadinya berapa? 144 ditambah 80 ya, Pak? Apa yang 320? Saya jadi bingung, Pak. Nah, saldo awalnya berapa? 144 juta, Pak. Terus kemudian penambahannya berapa? Penambahannya 320 ya, Pak? 320 kan yang dihapus. Mana sih dia nih? Oke. Ini 320 ya, sorry, enggak. Berarti yang nomor 3 jumlahnya apa tadi? Ada Piutang usaha. Ada piutang 320 ya. Kalau ngikutin cerita ini saldo setelah jurnal nomor 3 ya. Ini saldo abdanya positif atau negatif? Negatif. Negatif. Oke. Nah, kemudian untuk sementara biarkan ya. Yang nomor 4, piutang usaha telah dihapus tahun 2020 senilai 80 juta dapat ditagih kembali. Ini jumlahnya apa normalnya? AR terhadap AFDA ya, Pak? Apa ya? AR terhadap AFDA. AR terhadap AFDA. Pertanyaannya, tahun 2020 saldo 80 ini ya masih termasuk di dalam piutang usaha 7,2 enggak? Tidak ya, Pak? Tidak. Artinya apa? Tahun 2020 sudah closing belum? Sudah closing. Artinya ya piutang yang 80 ini sudah tidak masuk di 720. Oke, saldo awal 2021 ini sudah tidak termasuk ini. Ini sudah masuk di dalam income statement dalam bentuk bad debt expense. Ya, ada kerugian. Nah, kalau kemudian di tahun 2021 tiba-tiba ada yang bayar, ya kita anggap sebagai tahun 2020 itu masuk di dalam expense, operating expense sebesar 80, yaitu allowance bad debt expense. Setuju? Ya. Nah, sekarang di tahun 2021 ya, ini karena piutangnya di neraca sudah tidak ada dan nggak akan mungkin kita koreksi income statement tahun sebelumnya. Ya, berarti masuk ke apa? RE, Pak. Saldo laba. No, bukan. Nggak bisa dong tiba-tiba kamu masukin ke RE. Ini kan masih normal bisnis.
Ini masih normal bisnis, ya. Berarti kalian harus masukin gimana? Kepada pendapatan lain-lain. Ya. Pendapatan lain-lain ini kalau kita membalikkan AR-nya, ya. Sebenarnya kalau kita hapuskan ini di kita terima atau dibayar pada tahun 2020, AR-nya kita balik. Ya, misalkan nih tanggal 31 Desember 2020 kita udah hapusin, tiba-tiba dia sampaikan bahwa tiba-tiba bayar, duluan kita hapus. Nah, ini AR-nya kita bisa balik karena kenapa? Income statement-nya belum di closing, laporan keuangannya belum auditnya belum selesai. Jadi kalau misalkan tiba-tiba di awal tahun tanggal 1, tanggal 2 Januari itu ada bayar, ini bisa langsung koreksi. Tapi karena laporan 2020 sudah closing, ya, otomatis kan pada saat terima ini kita nggak akan bisa, tidak make sense kita memunculkan kembali AR-nya. Ya, makanya kita harus sebagai other income. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan akumulasi piutang tak tertagih. Ya. Jadi jumlahnya apa teman-teman yang berempat kira-kira? Kalau other income dapat kredit? Kalau pendapatan bertambah di kredit ya Pak. Kredit. Debitnya apa? Debitnya ya pakai mikir. Kamu terima uang buat pakai apa? Yes. Kalau kalian terima uang cash Pak, cash. Atau bank. Nggak mungkin kan piutang lagi. Iya Pak. Oke. Poin nomor 6. Piutang usaha 5,6 dijadikan jaminan keandalan sebagai modal jaminan kerja. Ini ada jurnalnya, ada koreksi nggak? Kalau salah kalian. Ini kita pernah diskusikan loh ini. Contoh ini. Ini waktu itu saya sudah sampaikan kepada kalian bagaimana kita bisa mereklasifikasi ya piutang-piutang yang dijadikan jaminan. Karena ketika dijadikan jaminan, otomatis dia akan kita pindahkan menjadi long term aset. Sedangkan ini piutang, nggak ada ceritanya piutang itu menjadi long term. Ketika ini dijadikan jaminan, ketika itu piutang itu dibayar, berarti dia harus dibayarkan kepada si pemberi modal. Artinya apa? Nomor 6 tidak perlu di jurnal, hanya sebagai note saja di dalam catatan kaki laporan keuangan. Oke. Itu dulu ya, soal yang kita bahas. Saya mau kembali kepada ini kita apa namanya pada RPS kita ya. Saya RPS kita RPS kita
Oh iya, kita kembali kepada itu ya, paparan ya teman-teman ya. Kalian sudah siap untuk paparannya ya? Iya Pak, sudah Pak. Siap Pak. Oke, saya minta sebentar. Biaya sudah hadir belum? Sudah Pak, dari tadi Pak. Halo Biayu. Halo Pak, dengeran nggak Pak? Kamu tumben hari ini diem. Tadi udah sempat ngomong tapi nggak kedengeran deh Pak kayaknya Pak. Oh, ya udah kalau gitu kelompok kamu ya yang presentasi ya. Oh iya Pak. Biayu, Hasna, sama Ilham ya yang presentasi ya. Oke, ya silakan dipersiapkan. Ya. Ya, lanjut aja langsung Biayu. Ini untuk soalnya. Jadi di sini berdasarkan hasil pengecekan akta notaris tanggal 10 Juni 2018 dan akta notaris BINU tanggal 24 Agustus 2018 serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut. Di sini keterangannya itu investasi saham PTP itu jumlahnya 100 juta, investasi saham PT Piklet itu sebesar 300 juta, kemudian ada uang muka pembelian gedung sebesar 22.500. Kemudian di sini juga ada keterangan pada tanggal 10 Juni 2018 penyertaan saham di PT PU dengan modal dasar 2.000 lembar, satunya itu harganya 1 juta. Kemudian di sini untuk modal 1.000 lembar itu rinciannya pemegang sahamnya itu ada 4. Yang pertama dari PT Untung, kemudian ada PT Bahagia, ada PT Subus, dan PT Cinta. Nah, untuk laporan keuangan PT dan PT Piklet ini oleh kantor akuntan dinyatakan WTP atau wajar tanpa penilaian. Dengan bawah dikit. Nah, di sini ada keterangan laba sama dividen itu diperoleh pada tanggal 8 Januari 2019 masing-masing untuk PT PU labanya 200 juta dengan dividen 20 juta dan untuk PT Piklet labanya itu 100 juta dengan dividen 16 juta. Nah, di sini langsung aja ke KKH. Nah, di sini keterangannya ada 3, investasi di PT PU, investasi di PT Piklet, kemudian ada pembayaran di muka. Untuk untuk pengisian per klien ini diambil dari soal yang tadi ya. Tadi kan dikatakan kalau investasi PT PU itu ada 100 juta, kemudian PT Piklet itu 300 juta, dan ada pembayaran di muka 22.500. Nah, di sini ada nih konfirmasi, bisa dilihat di modul 6 halaman 107 dan 108. Nah, di situ kan ada konfirmasi. Nah, untuk PT PU ini konfirmasinya adalah udah benar audit 31 Desember 2018 itu udah benar 100 juta. Nah, tapi untuk yang PT Piklet itu dia konfirmasinya per 31 Desember 2018 ternyata saldonya itu bukan 300 juta tetapi 325.200. Nah, di sini kan berarti ada selisih 25.200. Selisihnya itu karena ada koreksi dari pendapatan laba sama pendapatan dividen. Kenapa? Karena kalau kita tahu tadi di awal di soal itu kan dia 300 lembar. Nah, kalau dihitung presentasi kepemilikan itu berarti 300 dikali 1.000 itu 30%. Jadi kita pakainya
metode ekuitas. Kalau ekuitas itu kan kalau ada dividen itu kan mengurangi investasi. Jadi di sini dikoreksi. Yang pertama piutang lain-lain, pendapatan lain-lain, investasi pada PT Big Lead. Di sini 4.800.000 itu dari 30% dikali dividen yang dibayarkan, yaitu 100 juta. Jadinya 4.800.000, kemudian pendapatan lain itu 1 juta, dan piutang lain-lainnya itu 5.800.000. Kemudian ada koreksi juga terkait pembagian laba. Nah, di sini dapatnya dari 30 juta dikali 100 juta, hasilnya 30% dikali 100 juta, hasilnya 30 juta. Jurnalnya investasi pada PT Birkit dan pendapatan lain. Kemudian di sini ada aset lain-lain, dan investasi ini adalah koreksi reklasifikasi atas kesalahan pencatatan pembayaran di muka. Seperti itu, Pak. Jadi nanti kalau di total, debit kreditnya itu pas 325.200.000 sesuai dengan yang ada. Dan untuk pembayaran di muka juga kemudian bisa dilanjut sama pengetahuan. Terima kasih. Kenapa dia bermasalah? Marah ya? Lagi ngambek? Iya, Suaranya malah. Bilalnya lagi gamut, Pak. Bukan, tapi bagus suaranya terdengar. Jelas, ya lanjut. Oke teman-teman, kita lanjut ke A31, A32 yaitu kertas kerja laba rugi ya. Ini kertas kerjanya itu bisa diperoleh, bisa didapat dari modul 1 ya. Di sana disampaikan kertas kerjanya. Jadi untuk yang laba rugi ini, di sini saya menambahkan pendapatan investasi sebesar 31 juta yang berasal dari jurnal tadi. Boleh buka yang KKH nggak? Yang sheet KKH itu yang tadi dijelasin. Iya, itu yang. Jadi kan tadi 31 juta itu berasal dari koreksi yang kedua itu ya, yang investasi pada PT Piglet dan pendapatan lain-lain sebesar 30 juta, dan yang 1 juta itu yang jurnal koreksi yang pertama, pendapatan lain-lain yang 1 juta. Jadi itu nanti masuknya ke laporan laba rugi sebagai pendapatan investasi sebesar 31 juta. Kemudian untuk kertas kerja yang A32 itu tidak ada perubahan debit kredit. Jadi hanya ada di A31 yang bagian pendapatan investasi. Mungkin cukup itu yang untuk laporan kertas kerja laba rugi ya. Bisa dilanjut ke prosedur audit. Itu bentuknya apa aja? Untuk yang apa namanya investasinya apa aja? Gimana Pak?
Pada Bentuk investasinya apa aja? nggak jelas, Pak. Hmm? Lebih tepat caranya Pak Danung. Suara saya nggak jelas? Jelas nggak? Jauh gitu Pak, kecil. Oh, sebentar. Nah. Halo? Iya Pak, sudah terdengar Pak. Oke. Bentuk investasinya apa aja ini? Dalam apa? Saham, dalam apa? Saham Pak, dalam saham. Coba mana aja? Semua saham atau enggak? Iya, yang di soal tadi. Coba lihat lagi soal. Ke atas Sam. Itu yang di tabel Pak, ini yang tabel investasi. Yang deposito nggak ada ya? Tidak ada Pak. Nggak ada Pak. Yang katanya saya beli kok ada ya? Kok beda data sama saya ya? KKH ini apa ini? Terus berjalan berkokok. Ya, ke bawah coba, ke bawah. Coba ke soal lagi deh, soal lagi. Saya penasaran sama soalnya. Ada tulisan atas pendirian dibuat dan menurut ini PT-nya PT Sugus berdasarkan hasil pengecekan akta notaris Paulus SN nomor 5 tanggal 10 Juni 2018 dan akta notaris BNS 18 sedang untuk kepulauan tahun 2018 dengan berikut investasi pada PT Sampo tiket iya, ini datanya sebeda dengan data di kertas kerja kamu ya KKH suara kamu jelas cuman ininya belum berganti nih, masih di soal. Di KKH juga.
Masih proses. Kamu di mana? Baru. Iya, kalau Ilham di kampus ada kegiatan ya, Pak. Sudah, Pak. Silakan teman-teman, tadi yang sudah menyimak ada yang perlu ditanyakan. Izin Pak. Siapa nih? Iya Pak. Penyaji, nah ini kan untuk apa? Untuk koreksi pembagian laba. Teman-teman penyaji mencatatnya 30 juta berasal dari 30% dikali dengan 100 juta, ya kan? Karena persentase kepemilikannya 30%, kemudian dikali dengan laba PT Piglet itu kan 100 juta berarti 30 juta. Oke. Nah, tapi saya saya agak ragu gitu kan dengan itu karena di sini kan kita lihat bahwa investasinya itu dilakukan pada tanggal 7 Agustus 2018. Nah, sehingga kalau menurut saya mungkin dikali persentase seperti itu. Jadi cuman mungkin bagaimana oleh kelompok penyaji, karena kalau menurut saya ini harusnya dikali dengan 5 per 12 karena dia baru investasi di bulan Agustus, sehingga kalau ada pembagian laba makanya dia hanya mengakui sebesar 5 bulan itu karena dia baru investasi di tahun ini, seperti itu. Gimana tadi saya lihat kurang tadi yang mana? Yang ini Pak, yang ini kan PT Piglet, dia kan investasi tanggal 7 Agustus 2018, bulan Agustus. Nah, kemudian kalau kelompok penyaji menyajikan bahwa untuk pendapatan investasi dari PT Piglet ini itu 30% dikali dengan 100 juta, yaitu 30 juta. Nah, berarti itu kan 100%, itu kan secara penuh. Namun kalau yang setahu saya sih, kalau misalnya dia investasinya bulan Agustus, berarti harusnya dia bisa mengakui pendapatan itu hanya 5 bulan karena dia baru investasi di tahun ini. Kecuali kalau misalnya dia investasi dari tahun-tahun sebelumnya, mungkin baru bisa mengakui selama 12 bulan. Seperti itu Pak. Oke, berarti bukan hanya Piglet aja dong. Yang di PT Pro kan bulan 6 PT Pro bayar nggak ya? Kalau PT PO, izin Pak, kalau PT PO itu kan dia menggunakan cost method, berarti dia tidak mengakui pembagian laba seperti itu Pak. Oke. Satu lagi. Jadi dia menanyakan terkait masalah proporsional perhitungan dividen. Ayo satu orang lagi. Izin bertanya Pak. Oke, dengan siapa ini? Dengan Mutia Pak. Jadi saya bertanya tentang investasi, tentang uang muka pembelian gedung. Nah, kenapa dia itu dicatat sebagai other asset? Kenapa dia nggak dicatat sebagai advance payment Pak? Yang mana? Yang itu request pembayaran di muka Pak. Yang kan dia uang muka pembelian gedung. Jadi kan gedungnya tuh belum tahu bakal jadi aset kita atau enggak. Jadi saya ingin tanya kenapa dicatat sebagai ada aset, kalau dicatat sebagai advance payment apakah sama atau tidak? Terima kasih. Gimana? Dicatat sebagai ini kenapa dicatat sebagai ada aset gitu Pak? Kalau saya catat sebagai advance payment apakah tidak masalah atau gimana?
Coba lihat soalnya teman-teman. Untuk yang ini saya ya. Oke. Ya. Baik. Silakan kalau gitu. Izin menjawab, Pak. Ya. Untuk pertanyaannya lagi, Pak. Karena kita based on konfirmasi, jadi per auditnya itu disesuaikan totalnya itu sesuai dengan konfirmasi dari Tepiklit itu 325.200.000. Jadi untuk investasinya kita akui itu emang penuh, jadi 30 juta. Kalau misal nanti diakuinya itu fraksinya 5/12, nanti kan hasilnya 12.500.000. Nah nanti itu nggak cocok sama konfirmasi yang kita peroleh dari PT Piglet. Nanti totalnya itu 307.700.000. Jadi kita ambilnya yang pengakuan laba penuh sebesar 30 juta agar konfirmasinya itu sesuai dengan yang dikonfirmasikan oleh PT Piglet. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Informasi dari PT Piglet apa? Konfirmasi dari PT Piglet itu total dari investasi perusahaan itu 325.200.000. Nah, kalau misal kita pakai yang pengakuan laba yang fraksi tadi Agustus itu, nanti jadinya 307.700.000, bukan 325.200.000. Dan kita pakainya yang pengakuan laba penuh karena totalnya itu nanti bisa sesuai dengan konfirmasi dari PT Piglet sebesar 325.200.000. Seperti itu. Nah, ini yang kamu share ini apa ini sebentar? Untuk konfirmasinya di slide konfirmasi coba diklik. Mana? Udah. Nah di sini kan lagi perusahaan bisnis tinggal tiba-tiba itu sampai kita lagi di perusahaan kami. Nah terus apa hubungannya dengan perhitungan proporsional dividen kamu untuk atas PT Piglet? Nanti kalau misal pakainya yang direkomendasikan Wira itu Pak, hasilnya nanti saldo yang seharusnya itu bukan 325.200.000 tetapi 307.700.000 Pak. Jadi kenapa alasan kita memilih yang yang laba penuh itu karena kita nyesuaiin sama konfirmasi dari PT Piglet yang saldonya itu sebesar 325.200.000. Gitu Pak. Bentar. Ini yang Piglet sebelah kanan ya? Iya, yang Piglet sebelah kanan Pak. Kalau ini perusahaan kami pada PT Sugus, data. Jadi investasinya siapa ini? Investasi. Kayaknya ada yang ini deh. Sebentar. Perusahaannya ini PT apa? Perusahaan yang sedang kalian audit PT apa? PT Sugus, Pak. PT Sugus. Ya. Investasi yang kalian maksud, yang kalian share di sini, investasi apa ini? Investasi saham, Pak. Investasinya PT Sugus atau investasi PT yang lain kepada PT Sugus? Maaf Pak, gimana Pak? Yang kalian bahas di slide ini, itu investasinya PT Sugus ke luar atau PT investasinya perusahaan lain ke dalam beli sahamnya PT Sugus? Investasinya PT Sugus Pak. Jadi PT Sugus itu berinvestasi ke PT PU sama PT
Piget tadi, Oke. Pak. Coba baca. Saudara yang terhormat, saldo investasi perusahaan kami pada PT Sugus tanggal 31 Desember 2018 sebesar 300 juta. Saldo seharusnya berjumlah 325.200. Ya, Kalimat ini coba ke atas. Ke atas. Stop. Yang terhormat, hubungan dengan pemeriksaan laporan keuangan kami maka kami mohon perhatian saudara untuk memberikan kebenaran informasi mengenai investasi tersebut pada perusahaan saudara. Apabila informasi mengenai investasi tersebut adalah benar, maka berikan tanda silang pada kota setuju. Apabila tidak, berikan tanda silang pada kota tidak setuju dengan menjelaskan perbedaan tersebut selengkapnya. Tidak perlu pada kota kemudian tanda tangan. Oke, ke bawah. Oke, perhitungan menurut PT Piglet, ya, saldo PT Sugus itu harusnya adalah 325.200, ya. 325.200 berarti itu berapa persen itu? 25.200 bagi 300 itu berapa persen? Hampir sekitar 1/12, sekitar 8%-an ya. 1 sekian persen. Sekitar 8%. 10% ini kan 30 kan? Iya. 30. Ya. Terus kemudian kelompoknya Biayu, kenapa hitungannya memang 25.200 juga? Coba mana? Biayu? Gimana Pak? Coba ke KKH minta tolong. Nah, ini Pak. Oke. Investasi PT Piglet, debitnya 4.800 itu apa? 4,8 apa? 4.800.000 itu koreksi atas dividen, Pak. Karena kan dia masuknya equity method, jadi kalau misal ada penyerahan dividen itu mengurangi investasinya. Jadi, ini teman-teman. Ini yang di depan tadi, ya, yang saya sebut konfirmasi itu feedbacknya ada 3, dijawab atau tidak, ya, itu dulu, ya. Kemudian yang tidak dijawab berarti kita harus cari alternatif yang lain. Ya. Kalau yang dijawab itu bisa betul, bisa tidak, ya. Nah, artinya adalah ya, kita walaupun kita sudah sepakat bahwa data dari pihak luar itu lebih diandalkan, tapi bukan berarti bahwa kita itu selalu menganggap bahwa data yang kita peroleh itu selalu benar. Ya. Nah, oleh sebab itu kembali kepada ini yang seharusnya bagaimana. Nah, kalau misalkan nih, ternyata di pihak PT Piglet menghitung, sebentar, Wira, ini kalau perhitungan kamu harusnya berapa, Wira? Dividennya berapa, Wira? Dividennya 4,8 sama Pak. 4,8 juta? Iya Pak. Ya, dividennya ya, artinya debitnya harusnya 4,8 ya? Iya Pak. Benar, ya? Kreditnya 4,8. Kok kredit? Kan investasi. Kan ada kita harus ada ada penambahan saldo. Iya Pak. Yang setahu saya Pak, kalau jurnal dividen dia di equity method, piutang dividen pada investasi Pak. Oke.
4,8 ya. Nah, ini coba ke yang ini harga sahamnya PT Piglet tuh yang dibeli. Oke. Itu 30% itu apa biaya? 30% itu kita nyari presentasi kepemilikan dari PT Sugus terhadap PT Piglet, Pak. Jadi kan di soal itu disebutin nih yang di kotak itu yang pada 7 Agustus 2018 investasi saham PT Piglet sebesar 300 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar. Gitu, Pak. Jadi 30% dari kepemilikannya PT Piglet ya? Iya, betul. Itu harusnya dia itu bukan ini agak rancu teman-teman. Karena kenapa kalau 30% kepemilikan artinya dia itu punya ini bisa dianggap punya, dia harus dikonsolidasi. Kalau dikonsolidasi spesifik itu dia harus membuat laporan konsolidasi dengan laporan keuangannya spesifik. Tapi kalau dia itu ada di bagian mengurangi investasinya, tidak garansi. Oke, saya carikan ini, saya agak lupa. Ada tuh ini, bulan tapi kita saya sampaikan untuk yang equity methodnya ya. Terus kemudian sebentar ini, saya ingin menyampaikan gini. Kalau kita konfirmasi, ya, terutama yang baru, itu jangan selalu langsung kalian terima bahwa itu selalu benar, ya. Oleh sebab itu, kita kembalikan kepada term of condition-nya. Pertama, term of condition-nya, apakah dia pencatatannya equity atau cost, atau historical. Ya. Yang kedua adalah seberapa persen proporsinya. Kemudian kalau seandainya hitungan kita itu tidak sama dengan PT investasi di perusahaan sebelah gitu ya, perusahaan yang kita investasikan di sana, itu bagaimana? Nah, pertama adalah karena kita tidak audit dari PT Piglet, yang bisa kita lakukan adalah ya, kalau di dalam audit di lapangan ya, kalian harus berkomunikasi lagi dengan PT Piglet untuk menjelaskan ini. Ya, kenapa ada perbedaan? Jangan sampai nanti ya ada perbedaan antara PT Piglet dengan PT Sugus. Ya, perhitungannya seperti apa? Kan? Nah, atau itu. Mana yang benar, ya harusnya kembali kepada term of condition yang ada. Kalau memang term of condition-nya itu adalah perhitungan harusnya 4,8 pengurangan, ya. Berarti dia harus PT Piglet-nya yang memang salah. Gitu ya. Nah, kesalahan ini sekali lagi yang saya sampaikan tadi ya adalah kalian melakukan komunikasi dengan manajemen PT Piglet. Ya. Jadi bukan berarti bahwa data yang kita terima dari PT Piglet atau PT pihak luar itu selalu benar. Ya. Sepakat dong. Itu adalah lebih reliable. Tetapi sekali lagi tetap kita
pendapat bersikap bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang mutlak benar. Sebab itu harus selalu kita cek kembali. Jadi itu teman-teman ya. Jadi kalau saya berpendapat bahwa memang harusnya proporsional ini, ya harusnya proporsional, ya. Terus kemudian bagaimana langkahnya? Ya, tadi langkahnya kita sebagai auditor harus melakukan komunikasi dengan pihak manajemen PT Sugus. Ya, apa yang salah nih, ya, agar jangan sampai nanti laporan PT Sugus yang diterbitkan, ya, yang terkait dengan investasi dengan PT Piglet, ternyata di PT Piglet salah mencatat atau ada kesalahan mencatat di PT Sugus. Oke, lanjut yang nomor 2. Pak, mohon maaf. Silakan. Berarti untuk kesimpulannya itu kita tetap pakai yang sesuai konfirmasi yang 325 itu yang investasinya 30 juta pakai laba penuh atau yang direkomendasikan sama Wira, Pak? Kalau saya kembali kepada term of condition-nya yang mana yang benar, ya. Kalau term of condition-nya itu adalah seperti yang disampaikan Wira, harusnya ya apa yang disampaikan Wira itu yang kita pakai, ya. Jadi saya kebetulan nggak, ini data di saya ada yang berbeda, ya. Kalau misalkan ternyata data-data yang kita peroleh valid bahwa ini equity method, kedua komposisi yang kita peroleh juga sudah sesuai, ya, data-data legalnya sudah benar semua, terus kemudian kita melakukan perhitungan seharusnya tadi adalah 4,8, ya, tapi ternyata hasil konfirmasinya adalah ada penambahan sekitar 25.500 ya, 25.500 ya. Nah, ini harusnya adalah yang dipakai adalah atas yang perhitungan sesuai dengan yang Wira sampaikan tadi. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita diamkan? Tidak. Sekali lagi, kalian harus melakukan setelah perhitungan itu, kemudian sampaikan kepada pihak komunikasi dengan pihak PT Piglet, tentunya melalui dengan PT Sugus ya, bahwa ini ada perbedaan. Kenapa harus berkomunikasi dengan PT Piglet melalui PT Sugus? Karena PT Piglet kan juga mengeluarkan laporan keuangan. Kalau sudah investasi short term begini, teman-teman, biasanya adalah salah satunya adalah perusahaan publik, terutama yang Piglet. Ya. Artinya adalah data PT Piglet ini pasti dipublish. Ya. Walaupun tidak dipublish, pasti juga data-data ini dibaca oleh stakeholder yang lain, baik itu yang masyarakat umum atau pemegang saham PT Piglet. Nah, sebab itu tidak boleh ada perbedaan, ya. Jadi solusinya adalah tetap KAP yang mengaudit PT Sugus berkomunikasi dengan manajemen PT Piglet, atau kalau PT Pigletnya sedang dilakukan audit, kalau saya sebaiknya ya isi juga dengan auditor mereka. Tapi kalau misalnya ternyata di dokumen data-data legalnya itu menyatakan bahwa itu harus totalnya 30 tadi, ya 30 itu. Tapi sekali lagi ini concernnya adalah apakah konfirmasi positif yang dilakukan ya kepada PT Piglet itu sudah benar atau tidak, ya. Sekali lagi ada kemungkinan bahwa yang disampaikan oleh klien, oleh customer, oleh pihak luar itu ada hal yang tidak tepat. Oke, jadi kalau saya ditanya ke saya, ya, dengan mengacu data yang ada, harusnya PT Sugus ini mengakuinya hanya 4,8 juta. Ya. Oke, ada yang lain? Terima kasih, Pak. Oke, lanjut.
Oke, izin menjawab pertanyaan dari Mutia Aisyah tadi. Jadi untuk jurnal koreksi terkait uang muka pembelian gedung sebesar 22.500.000, kenapa dicatat sebagai aset lain-lain, kenapa tidak sebagai advance payment? Nah, menurut kelompok kami itu, advance payment itu nantinya dia akan diklasifikasikan sebagai aset lancar lainnya. Sehingga di sini kami menuliskan aset lain-lain. Kalau misal mau ditulis advance payment atau aset lancar lainnya atau aset lainnya, menurut kami sama saja. Seperti itu, Pak. Mohon mungkin Bapak ada tambahan. Terima kasih ya, Pak. Baik. Coba ke informasi soalnya. Coba ke informasi soalnya. Apa kalimatnya? Uang muka pembelian gedung atas mereka itu, dia hanya ngomongin uang muka saja kan? Iya, Pak. Baik, teman-teman. Untuk pembelian pembayaran uang muka, jurnal dia di sini belum ada informasi terkait masalah serah terima aset. Ya. Artinya kita sudah tahu bahwa ini adalah untuk pembelian gedung. Ya. Tetapi belum ada serah terima aset, ya, baru hanya uang mukanya saja. Ya. Ini menurut saya lebih condong bahwa ini harusnya sebagai aset lancar, ya, karena memang belum direct apa namanya kepemilikan asetnya itu belum masuk di belum menjadi masuk di dalam buku kita, ya. Nah, ini baru DP-nya saja. Harusnya ini adalah aset lancar. Nah, aset lain-lain ini memang kadang-kadang agak kurang apa, umumnya itu mengarah kepada yang long term, ya. Nah, kalau saya sampai hari ini tidak menyalahkan apa yang disampaikan oleh kelompoknya BIAYU. Kelompok BIAYU kelompok berapa sekarang? Kelompok 6, Bapak. Kelompok 6 ya? Ya. Kenapa? Ya, memang kalau aset lain-lain, ya, ini belum tentu dia dikelompokkan sebagai long term. Cuman memang karena di sini kan informasinya sudah Suaranya hilang. Disebut bahwa ini adalah untuk gedung. Tapi asetnya sendiri, gedungnya sendiri itu belum menjadi bagian dari di buku kita, ya, sehingga ini bukan aset lancar. Nah, kalau saya pribadi, saya lebih suka ini menggolongkan sebagai current asset. Ya. Tapi ya, saya juga bisa menyalahkan kalau misalkan kalian mengatakan bahwa ini aset lain-lain. Terus kemudian, terus informasi soal tadi mana? Atas lagi. Terus.
berdasarkan hasil pengecekan akta notaris, oke, pengeluaran untuk ini teman-teman. Ini kan tidak disebutkan bahwa apa namanya 3 pengeluaran ini untuk investasi apa, ya. Atas pemeriksaan angka pembelian dibuat di atas notaris Paulus penyertaan saham itu dengan 2004 tentang menjadikan. Oke. Nah, di sini ya tidak disebutkan klasifikasi untuk ini untuk apa? Apakah ini investasinya investasi short term atau long term investasi? Ya, tapi kalau saya ini adalah nantinya akan menjadi long term investasi. Makanya saya katakan tadi saya tidak bisa menyatakan bahwa ini adalah masuk kepada aset lain-lain. Nah, satu itu. Yang kedua, ada jurnalnya adalah coba ke jurnal kamu tadi. Ini ada yang aneh, teman-teman. Ya, ada yang aneh. Apa anehnya teman-teman ini? Kenapa saya katakan aneh? Apakah kalian mendapatkan informasi bahwa pada saat pembayaran uang muka ini langsung disebut sebagai investasi? Ya, dan kawan-kawan. Ya. Kenapa kalian melakukan reklasifikasi dari investasi ke aset lain-lain? Apakah di dalam neraca angka 2 pembayaran uang muka atas gedung ini diklasifikasikan sebagai investasi? Izin menjawab, Pak. Halo? Ya, izin menjawab ya, Pak. Apakah suara saya terdengar, Pak? Oke, ayo lanjut. Jadi kan tadi di soal itu disampaikan yang di akta notaris itu ya Pak, yang di baris ketiga itu kan uang muka pembelian gedung. Oke. Nah, di statement yang atas itu ada pernyataan untuk keperluan investasi. Nah, jadi kelompok kami berasumsi jurnal klien pada awalnya itu investment pada cash sebesar 22.500.000 ini. Sedangkan jurnal yang seharusnya itu kan aset lancar lainnya tadi ya Pak, pada cash. Jadi jurnal koreksinya kita mengkredit investmentnya Pak. Karena jadi ya, kalian berasumsi bahwa jurnal awalnya itu adalah investasi kepada cash pada investasi. Investasi pada cash, iya Pak. Betul ya. Jadi itu adalah asumsi kalian ya. Nah, ini teman-teman. Kalau saya bilang bahwa oke, saya berinvestasi di mobil. Kira-kira jurnal saya investasi pada cash atau kendaraan. Kalau kita ngomong investasi itu yang makanya dari tadi saya katakan ini kok data saya agak kurang kok berbeda dengan kalian ya, karena kalau di dalam RPS-nya ini adalah RPS kita ini kan audit atas investasi ya. Audit atas investasi ini memang tidak digunakan investasi yang mana ya. Investasi di sini ya saya lebih kepada ini adalah short term investment, yaitu untuk memanfaatkan uang yang menganggur ya. Karena kalau kita ngomongin masalah investasi kan macam-macam nih ya. Nah, tapi kalau yang di FPS ini yang saya tangkap adalah bahwa mahasiswa mampu memahami dan melakukan audit atas investasi. Investasi ini apa?
investasi yang short term, investasi yang pihak lain. Nah, kalau ngomongin, karena di dalam soal yang kalian coba ke soalnya, ya, ke soalnya. Ya. Nah, di soal ini judulnya investasi. Berdasarkan hasil pengecekan akta notaris Paulus dan akta notaris ini, pengeluaran bank untuk keperluan investasi tahun 2018 ini. Oke. Nah, investasinya ada 3 di tahun 2018. Cuman kita nggak tahu nih saldo awal masing-masing investasinya berapa. Nah, kemudian ya, informasi yang dibahas di bawah, ke bawah teman-teman, ke bawah, silahkan ke bawah. Oke, nah, ini kalau kalian lihat, ini umumnya membahas terkait masalah investasi di pihak lain. Ya, artinya apa? Ini memanfaatkan dana perusahaan yang menganggur. Ya, tidak dibahas lagi terkait masalah investasi gedungnya. Ya, jadi investasi di sini ya pembayaran untuk investasi gedung, ya untuk pembayaran muka, ya, untuk pembelian gedung itu hanya sampai kepada jurnalnya saja. Ya, nah kemudian ya kalau ngomong aset lain-lain, ya, ini biasanya namanya aset lain-lain kan aset sub judul ya, ada current aset, ada long term aset, ada other aset. Nah, other aset itu judulnya apa? Ya, nah, ini kalau saya pada saat itu berasumsi, ya, tapi sekali lagi saya tidak menyalahkan teman-teman kelompok 6 ya, berasumsi bahwa aset pada saat pembayaran ya, uang muka itu adalah pembayaran prepaid expense, prepaid untuk advance payment untuk gedung. Ya. Jadi bukan belum saya kategorikan sebagai investasi, bahwa nanti akan dijadikan pembelian gedung ya itu kan bagian investasi. Jadi gitu ya. Sekali lagi ya, investasi di sini itu nanti pada saat kalian melakukan action untuk investasi, membeli segala aset, itu kalian harus bisa memilah ya, kira-kira ini investasi apa ya, apakah sebagai short term investment atau long term ya. Nah, walaupun ini katakanlah long term ya, tetap kalian juga harus bisa pilih kira-kira kapan dia harus dicatat sebagai aset kita ya, kapan masih dianggap sebagai aset dalam arti yang bisa sudah menjadi investasi sehingga dilakukan depresiasi ya, atau kapan kita itu masih kita kategorikan sebagai short term ya. Karena kalau kita kategorikan sebagai long term, ini harusnya sudah bisa dilakukan amortisasi atau depresiasi. Oke teman-teman, ada yang masih dipertanyakan? Oke, kalau enggak lanjut pembahasan yang kedua. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya Mutia yang tadi Pak, yang aset lain-lain. Oke. Kalau iya, begitu sebentar. Kalau gitu satu pertanyaan tambahan ya, karena saya akan segera jalan lagi. Ayo, silakan. Ada yang bertanya? Coba kalian ini ada beberapa tahap ya teman-teman yang kalian harusnya ada pertanyaan yang di soal ini apa saja coba. Iya, Iya, Pak. Coba buka pertanyaan atas soal ini apa saja selain kertas kerja itu.
Jadi ini teman-teman, pada saat kita melakukan audit, step-step yang baku yang kalian harus lakukan adalah pertama, kalian dari prosedur auditnya lengkapi seluruh prosedur audit yang akan kalian lakukan. Ya, nah, setelah kalian membuat prosedur audit itu, paralel kalian juga harus melakukan ada satu yang kurang, adalah analisa prosedur. Nah, analisa prosedur ya, ICQ ini yang disebut dengan analisa ya. Lakukan evaluasi ya atas data-data yang ada tahun yang berjalan dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun data industri, sehingga kalian akan bisa mengidentifikasi kira-kira risiko apa yang mungkin terjadi, mungkin akan didapat ketika penyajian yang dilakukan oleh manajemen itu diumumkan ke khalayak ramai, ya. Sehingga ketika di awal kita sudah melakukan analisa prosedur, step-step apa saja pada saat kita sudah melakukan audit detail, ya, kita sudah punya tolak ukurnya. Sehingga tadi terkait masalah bagaimana kita harus mengklasifikasikan investasi itu, terus kemudian bagaimana prosedur yang terkait masalah metode pencatatan biayanya bagaimana, terus kemudian pemperhitungan return yang diperoleh, ya, apakah itu pakai proporsional atau secara total dalam 1 tahun, terus kemudian konfirmasi apa yang harus dilakukan ya untuk membandingkan kesesuaian antara data internal klien kita dengan data eksternal yang ada kaitannya dengan klien kita. Itu harus kalian lakukan ya. Jadi di sini saya melihat ada satu, coba ke prosedur auditnya adalah ada yang perlu ditambah, yaitu terkait masalah analisa prosedur. Nah, kemudian teman-teman, di prosedur audit ini, teman-teman ya, ini menurut saya nanti kalau kalian di lapangan, ya, di audit yang sebenarnya, ini jauh dari cukup, ya. Jadi kalian harus lebih detail lagi, ya, mitigasi kira-kira apa saja yang harus saya lakukan ya, selama saya melakukan audit atas segmen investasi ini. Ya, kenapa? Pertama, kalian juga harus cermati jenis investasinya, karena jenis investasi itu juga memerlukan penanganan yang berbeda juga. Misal, kalau kita investasinya adalah kepada close company atau langsung kepada B2B, itu ada beberapa kelemahan dan kemudahannya. Kemudahannya adalah bahwa kita bisa direct ke mereka, ke pihak yang B2B ini, sehingga kita lebih bisa close dengan B2B. Tapi kelemahannya ada kemungkinan bahwa ini ada fraud investment. Maksudnya apa? Jangan-jangan ini hanya investasi bodong ya, untuk mengelabui pajak, untuk mengelabui istilahnya itu untuk mengalihkan, menyembunyikan kesalahan atau kecurangan, ya. Seperti hanya banyak sekali teman-teman mungkin pernah dengar ada namanya Panama Papers, ada kemudian ada yang surga pajak dan sebagainya. Ya. Kemudian teman-teman pernah
dengar ya namanya Petral dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu beberapa investasi yang dimarai ya, untuk mengalihkan, memudahkan orang membuat fraud. Ya. Nah, ini berbeda lagi dengan kalau misalkan kita investasinya di pasar saham yang memang informasi itu terbuka secara fair. Ya. Tapi kita di situ juga kelemahan kita adalah kita harus semakin berhati-hati dalam melakukan audit atau menyampaikan informasi kepada khalayak karena kita dinilai langsung oleh para pemegang saham di luar sana. Mungkin itu teman-teman, saya mungkin tidak bisa lama ya, saya harus ada satu kegiatan lagi. Ya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ini hari ini ada pertemuan ke-9 ya kalau nggak salah ya. Kita pelaksanakan kan itu. Betul, Pak. 8 Pak. kemarin. Iya, UTS diangkat 8. UTS, nilai UTS itu biasanya hari Jumat ya. Hari Jumat jam 5 saya usahakan ya, karena saya belum sempat koreksi. Ada 2 kelas yang saya pegang. Ya moga-moga saja hasilnya bagus ya. Ada informasi dari dosen sebelah ya, kalau di kelas sebelah itu hasilnya kurang menggembirakan. Tapi nggak tahu karena memang semester yang lalu saya pegang salah 2 kelas juga semester yang lalu. Itu jujur kelasnya saya ampuh tahun yang lalu, itu berarti AKSK ya. AKSK jujur saya sangat tidak happy ya hasilnya. Tapi tahun yang semester yang lalu kan bukan kelas kalian ya, bukan tahun ini. Itu saya kemarin 2 kelas yang saya ampuh itu sangat tidak menggembirakan bagi saya ya. Karena ini saya juga belum melakukan koreksi. Saya hanya berharap moga-moga ya, kelas kalian tidak seperti kelas sebelah ya, ataupun kelas yang saya ambil di KSK semester yang lalu ya. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang mau dipertanyakan sebelum saya closing? Sudah cukup Pak sepertinya. Oke, kalau tidak saya terima kasih atas waktunya. Maaf saya tidak bisa full sampai masih ada sebentar lagi sebenarnya. Recording stopped. Secara ada kegiatan yang lain ya. Kita ketemu di depan ya. Semoga tetap sehat dan untuk pembahasan UTS selanjutnya ya kan tadi ada masih ada 2 soal lagi ya. Kita akan bahas minggu depan. Oke, terima kasih teman-teman atas waktu dan kesempatannya. Ya, mohon maaf ada kesalahan ya. Kita semoga selalu melimpahkan rezeki yang barokah dan bermanfaat, kesehatan yang selalu dijauhkan dari segala macam penyakit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Selamat siang juga, Pak.